Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisya Puspa Kencana dengan NPM 20123007. Pada video ini, saya akan mempresentasikan aplikasi Flutter yang saya buat untuk memenuhi tugas mobile programming saya. Nama aplikasi saya adalah UTD Store Raisya. Aplikasi ini merupakan simulasi e-commerce sederhana yang memiliki beberapa fitur utama, seperti REST API menggunakan DIO, bookmark lokal menggunakan ISAR database, real-time product update, WebSocket harga Bitcoin real-time, isolate compute untuk heavy process, native Android, integration menggunakan method channel, dan terakhir itu build APK release. Pada aplikasi ini saya juga menerapkan asynchronous programming, real-time scrim, local person tense, dan komunikasi Flutter dengan native Android. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan membuka aplikasinya. Nah, sebentar. Pada saat aplikasi pertama kali dijalankan, user masuk ke halaman splash screen ini. Splash screen berfungsi sebagai tampilan utama aplikasi sekaligus proses inisiasi atau sebelum masuk ke halaman utama. Di bagian tengah barusan terdapat logo Flutter, nama develop saya yaitu Raisya Puspa, serta NIM saya yaitu 20123007. Seperti itu. Selain tampilan visual, pada halaman ini aplikasi juga melakukan proses loading awal seperti inisialisasi dependency injection, persiapan database ISAR, dan persiapan service real time. Saya buka sekali lagi ya. Bentar, saya tutup dulu. Nah, loading injection ini di bawah menunjukkan bahwa aplikasi sedang melakukan asynchronous initialization kayak gini ya. 7 detik karena menyesuaikan NPM saya, akhir NPM saya yaitu 07. Seperti itu. Selanjutnya, setelah masuk aplikasi, kita langsung ke halaman utama. Nah, sekarang saya masuk ke halaman utama aplikasi. Di halaman ini aplikasi menampilkan daftar produk API. Data produk ini diambil dari Vector API menggunakan package DIO. Ketika halaman dibuka, aplikasi otomatis melakukan request HTTP GET secara asinkronus. Data yang diterima dari API kemudian disimpan ke dalam variabel produk lalu ditampilkan menggunakan listview.builder seperti itu. Nah, di sini tampilannya itu sebentar. Ada gambar produk, nama produk, harga produk, dan juga saya menambahkan logika personal berupa label diskon 10% sesuai dengan NPM saya yaitu 07 yang artinya ganjil, maka saya menambahkan diskon 10% sesuai dengan ketentuan tugas. Nah, selanjutnya saya menambahkan di sini ada demo real time product. Nah, di sini selain data API biasa, saya juga menambahkan simulasi real-time product. Pada bagian ini menggunakan stream controller, real-time product service akan mengirim data terbaru melalui stream, lalu product page melakukan sistem terhadap stream tersebut. Ketika ada data masuk, UI akan otomatis update menggunakan set stats tanpa perlu refresh manual. Jadi, konsep yang digunakan di sini adalah real-time asynchronous stream. Setiap 10 detik sekali, new product akan terus bermunculan seperti ini ya, otomatis muncul. Selanjutnya ada di demo bookmark ISAR database. Sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur bookmark. Nah, ketika icon favorit ditekan, data produk akan disimpan ke database lokal menggunakan ISAR. ISAR adalah local NoSQL database yang berjalan sangat cepat di Flutter. Oke. Nah, kita coba like. Nah, sekarang akan muncul notifikasi bahwa produk berhasil disimpan. Lalu kita buka ke halaman bookmark. Di sini ada icon bookmark. Kita pencet. Nah, bookmark
produk yang tadi kita like itu otomatis masuk ke bookmark, ke halaman bookmark. Data bookmark tetap tersimpan walaupun aplikasi ditutup karena menggunakan persistence local storage. Jadi aplikasi tidak bergantung terus ke internet karena data favorit tersimpan secara offline. Seperti itu. Selanjutnya ada demo WebSocket Bitcoin. Kembali ke halaman utama. Sekarang di sini ada WebSocket real time price. Ya, pada bagian ini saya menggunakan WebSocket real time. WebSocket berbeda dengan HTTP biasa. Kalau HTTP harus request ulang untuk mendapatkan data baru, sedangkan WebSocket menggunakan koneksi dua arah yang terus aktif. Saya menggunakan WebSocket dari CoinCap untuk mendapatkan harga Bitcoin real time. Nah, di sini bisa dilihat harga Bitcoinnya. Data diterima melalui stream dari WebSocket, lalu UI langsung diperbarui menggunakan setstate. Jadi user tidak perlu refresh aplikasi. Seperti itu. Nah, di sini ada kalkulasi pajak kriptonya. Sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur Isolate Compute. Fitur ini dibuat untuk menjalankan proses berat di background thread. Ketika tombol ditekan, aplikasi menjalankan looping sebesar puluhan juta iterasi. Kita coba pencet ya. Nah, hasilnya yaitu di sini, hasilnya ada banyak banget di sini. Walaupun proses looping besar sedang berjalan, aplikasi tetap responsif, harga Bitcoin masih terus bergerak real time, UI tidak freeze dan tidak macet. Ini membuktikan bahwa heavy proses berhasil dipindahkan ke Isolate untuk background worker. Ya, kita coba pencet lagi. Nih, terus terupdate. Nah, kalau looping besar dijalankan di main thread, biasanya aplikasi akan lag atau nge-freeze. Karena ini Flutter menyediakan Isolate untuk memisahkan heavy computation dari UI thread, sehingga performa aplikasi tetap smooth. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan native Android integration. Di sini ada icon baterai. Pada bagian ini, Flutter berkomunikasi langsung dengan kode Kotlin Android menggunakan method channel. Nah, di halaman baterai ini, aplikasi membaca presentasi baterai asli device Android. Data diambil menggunakan battery manager dari native Android. Lalu dikirim ke Flutter untuk method channel. Seperti itu. Lalu kita coba klik cek baterai, tapi sebelumnya kita cek dulu baterai aslinya. Di sini ada 100 ya. Baterainya itu 100%. Lalu kita coba cek baterai, ya sesuai 100%. Terus ini bukan widget Flutter, terus ini benar-benar dipanggil dari kode Kotlin native. Flutter mengirimkan request ke Android menggunakan metode channel, lalu Android menampilkan tools yang asli. Seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan source code utama dari aplikasi ini. Fokus utama saya akan menjelaskan Isolate Compute dan DIO Intercrypto. Nah, di sini saya akan membuka product underscore page. Nah, sebentar. Di bagian sini, ada override void init state. Nah, di sini ketika halaman dibuka, init state akan dijalankan pertama kali. Yang ini ya. Nah, lalu ada fetch product. Fetch product ini mengambil data produk dari REST API. Selanjutnya ada load bookmark. Nah, ini adalah function membaca data bookmark dari ISAR database. Seperti itu. Selanjutnya ada real-time service. Real-time service start real-time update. Yang ini saya highlight. Ini memulai real-time stream product. Nah, selanjutnya kita ke bawah. Di sini ada crypto service Bitcoin price stream listen price. Bagian ini melakukan listen ke stream WebSocket Bitcoin. Ketika ada harga baru masuk, UI otomatis diperbarui. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membuka crypto text service. Nah, oke, di sini ada future string calculate crypto text asynchronous.
tapi saya singkat jadi async. Ini function asynchronous untuk menjalankan kalkulasi pajak kripto. Selanjutnya ada final result. Di sini final result with compute. Nah, di sini adalah compute digunakan untuk membuat isolate baru, task berat dipindahkan ke background. Seperti itu. Selanjutnya ada heavy calculate. Di sini heavy calculation dan 70 juta itu function heavy calculate akan dijalankan sebanyak 70 juta iterasi. Jumlah looping ini merupakan logika personal sesuai aturan dengan tugasnya. Seperti itu. Selanjutnya karena ini 7.000, dia mengikuti NPM saya yang akhirnya itu 2012 3007. Seperti itu. Maka saya menerapkan 70 juta. Seperti itu. Sekarang selanjutnya yaitu ada string heavy calculation in total loop. Nah, di sini itu function ini berjalan di background thread dan selanjutnya di sini ada loopingnya, teman-teman. For in looping. Nah, ini tuh looping besarnya dilakukan di sini. Dan terakhir di sini itu biar emulator gak freeze. Kayak gitu, gak crash. Selanjutnya saya akan membuka file di io_kalian.dart. Nah, di sini itu bagian ini mendapatkan intercrypto di IO. Nih, intercrypto di IO-nya ada di sini. Nah, selanjutnya ada on response body. Di sini itu digunakan ketika respon berhasil diterima, maaf. Oke. Jadi pada project ini saya berhasil mengimplementasikan REST API, state management, local database ISAR, real-time stream, WebSocket, isolate compute, native Android, method channel, native Toast, dan terakhir APK release build-nya. Selain itu saya juga menerapkan asynchronous programming, real-time update, dan komunikasi Flutter dengan native Android. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.